Assalamualaikum. Lanjut. Di analisis data yang selanjutnya, kita masih di pemeriksaan data. Jadi, kita masuk ke pemeriksaan data yang keempat, yaitu kita melakukan transformasi untuk membuat rentang penyebarannya atau keragamannya itu menjadi lebih homogen, gitu ya. Nah, seperti yang kita udah bahas di penjelasan sebelumnya, jadi kalau kita mau dapat pembandingan median data itu yang lebih efektif, maka sebaiknya kita memiliki data yang rentang penyebarannya atau keragamannya itu homogen. Ya, jadi kayak yang saya bilang tadi, misalnya kalau yang dibandingin laju penduduk kota di provinsi ini dibandingin dengan provinsi lain, pastikan bahwa dia rentang penyebarannya homogen, jangan sampai yang dibandingkan adalah yang benar-benar remote area, daerah terpencil dibandingkan dengan yang kota-kota besar gitu. Oke. Kalaupun terjadi keadaan kayak gitu, maka sebaiknya kita melakukan transformasi data dulu gitu. Karena karena data aslinya itu biasanya seringkali rentang penyebarannya tuh nggak homogen gitu. Ya, kita melakukan penyesuaian dengan transformasi ini dengan tujuan adalah supaya datanya itu relatif homogen sehingga pas dibandingin itu lebih logis dan masuk akal gitu. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi ini nggak bisa kita mentransformasi itu langsung pokoknya saya mau transformasi sampai dia homogen dah gitu. Nggak bisa kayak gitu, tapi harus ada pertimbangan yang mendasari, yang logis, yang masuk akal, yang tentunya mempertimbangkan banyak hal, misalnya pola sebaran data, satuan dari data yang mau ditransformasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau di sini transformasinya kita bisa pakai pemangkatan, jadi supaya kalau datanya range-nya terlalu jauh, kita mau mampatkan itu kita bisa pakai dipangkatin data aslinya itu pakai pangkat yang kurang dari 1. Ya, sehingga dia bisa memperkecil dia punya perbedaan antar kelompok gitu. Misalnya akar 2, transformasi akar 2 atau pangkat-pangkat setengah. Semakin kecil dari nilai 1, maka semakin kuat dampak transformasinya. Artinya apa? Semakin kecil kita pakaiin pangkatnya, maka ya akan makin mampat dia punya data, makin kecil range-nya. Itu karena datanya akan berubah jadi makin kecil. Gitu. Selain itu kita juga bisa pakai transformasi logaritma untuk memampatkan perbedaan rentangan antar kelompok itu. Nah, bagaimana bentuk transformasi yang paling pas? Seperti yang tadi kita udah bahas di penjelasan sebelumnya, itu kan kita trial and error ya. Coba dulu akar, coba dulu logaritma, yang mana yang membuat simetris data lebih bagus. Nah, sekarang di sini juga gitu. Jadi yang mana yang paling pas? Nah, ada muncul dari, lupa namanya. Siapa ya? Tunggu. Dari Emerson dan Strenio tahun 1983. Jadi dikasihlah cara yang lebih sistematis dalam mencari bentuk transformasi. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana D ini jarak antar kuartil, C ini konstan, B ini konstan, MEI ini adalah median kelompok I. Nah, kalau B ini tidak sama dengan 0 berarti D-nya itu range-nya dipengaruhi median. Tapi kalau B-nya sama dengan 0 berarti ya D-nya itu konstan. Gitu, C. Ya, dengan persamaan ini kita bawa ke bentuk logaritma, maka tadi kan DI sama dengan C kali MI pangkat B gitu ya, sehingga logaritma CI sama dengan logaritma C tambah B kali logaritma median gitu. Nah, ini sebenarnya kan adalah persamaan garis lurus kan ya, kita buat ke dalam bentuk linear. Ini kan sama dengan Y sama dengan A tambah BX gitu aja kan ya. Nah, dengan bantuan scatter plot, di mana ini mediannya akan menjadi X dan ini adalah range antar kuartil, maka kita bisa nentuin nanti B-nya ini berapa nilainya yang kita bisa perkirakan. Sehingga kalau udah dapat B, nanti dari B itu 1 dikurangi B itu adalah P. P itu adalah pangkat transformasi yang akan kita pakai. Tapi sekali lagi diingetin bahwa kalau mau milih transformasi terbaik itu nggak bisa pokoknya datanya bagus aja kalau dibuatin box plotnya, nggak bisa gitu, harus banyak pertimbangan yang mendasari sehingga kita ambil kesimpulan itu nggak keliru.
pertimbangan, referensi, contoh-contoh sebelumnya, lihat satuan datanya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Ini ada contoh, kita punya kelompok data 4 kelompok data, kita mau lakukan pembandingan, lakukan transformasi jika diperlukan, gitu ya. Dari sini aja kita lihat ini ada yang ratusan ribu, ini cuma 2.000. Nah, kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat range-nya dari data 1 sampai data 4, ini kan gap-nya agak jauh ya. Ini range antar kuartilnya Q1, Q3 kurang Q1, ini 1000-an, yang ini 42 ribuan. Jadi ada kecenderungan bahwa rentang penyebarannya itu tidak homogen gitu. Sehingga kalau mau langsung diambil pembandingan antar kelompok itu masih agak relatif kurang efektif. Makanya kita homogenin dulu dengan menggunakan transformasi nanti. Sekarang kita lihat dulu dari data asli ini ringkasan 5 angkanya kayak gimana. Di sini kita lihat ini 2000-an ya. Ini 5 ribuan, 6 ribuan, ini 19 ribu. Dari mediannya aja udah menunjukkan kalau data ini relatif menunjukkan adanya kecenderungan tidak homogen gitu. Nah, kalau dari box plotnya kelihatan juga, lihat aja dari tinggi kota, ini tingginya cuma segini, ini segini, ini ada di sini jauh banget. Ini ada di sini sejauh itu. Nah, jadi ini ada menunjukkan indikasi yang kita lihat range kan ya, Q3 kurang Q1, ini segini, ini segini, ini segini. Oh, ini ada kecenderungan penyebaran datanya tuh nggak homogen gitu. Sehingga perlu kita lakukan penyesuaian dengan transformasi sehingga bisa kita membuat rentang penyebarannya itu jadi relatif lebih homogen gitu. Sekarang misalnya kita lakukan yang pertama transformasi akar 2, kita trial and error dulu nih. Jadi kalau di akar 2 ini 18, 21, 41, 124. Oh, masih agak relatif ada perbedaan yang masih ada beda antara jarak antar kuartilnya, tapi ya masih udah mulai memperbaiki data asli tadi gitu. Tapi kita lihat mediannya ini 48, 74, 80, 141 masih relatif menunjukkan kecenderungan tidak homogen gitu ya. Ini adalah box plotnya, lihat nih masih dia gap D-nya ini D itu kan Q3 kurang Q1 ya, D-nya masih cenderung tidak homogen. Tapi kalau kita compare sama yang tadi data asli ini udah mulai lebih bagus. Kemudian gimana kalau kita lakukan transformasi yang logaritma? Di sini kita lihat udah makin angkanya makin mampat ya, makin kegencet gitu. Perbedaannya udah lebih bagus daripada data awal sama data akar 2 ini 0,3, 0,2. Nah, ini adalah D. IQR ini adalah interquartile range. Jadi si D. Kita lihat mediannya, ini udah lebih bagus 34, 37, 38, 43, cuman masih cenderung belum homogen kan ya kalau kita lihat dari mediannya. Gitu. Box plotnya gimana? Oh, udah jauh lebih bagus. Ini udah mulai agak relatif homogen, cuman masih ada nih penyebarannya masih agak beda gitu. Oke. Kalau kita compare ini tadi awalnya jauh banget kan ya? Dengan pakai akar 2, ini P pangkat setengah dapat lebih bagus, terus pakai logaritma dari si X dari si data, maka kita dapatnya jauh lebih bagus daripada data asli gitu ya. Cuman kalau kita lihat ini masih cenderung belum homogen gitu. Ya kan? Gapnya si D-nya itu. Sehingga yang tadi kita trial and error kan ya. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai yang tadi disarankan oleh Emerson sama Strenio di berapa tadi 19-an, 80-an ya. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana kalau kita memanfaatkan persamaan garis lurus ini. Berarti kita akan butuh dulu cari log DI sama log MI kan ya, median. Kita lihat data 1 tadi kan data 1 median data asli, ini range data asli. Terus habis itu dari median ini kita cari lognya, dari range ini kita cari lognya. Oke, kemudian kita plotkan. Kan tadi Y sama dengan A tambah BX. Ini adalah median, ini adalah DI. Sama dengan A tambah BX gitu ya. Nah, berarti mediannya X di sini
log DI di sini. Dibuatin scatter plotnya. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai B yang bagus, yang bisa memperkirakan yang bisa dekat dengan keempat garis ini gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang mau pakai regresi linear juga bisa ya, pakai regresi linear. Cuman di sini kalau di buku Aunudin itu ya sebenarnya di sini bisa pakai aja 2 titik. 3 sama 4 ini udah bisa mewakili garis gitu, mewakili pencarian datanya untuk dijadikan mencari berapa gradiennya si B itu, B-nya berapa. Ada catatan di sini, ini bukan cara yang terbaik, tapi untuk tahap awal ya lumayan cukup memadai gitu ya. Kalau pakai regresi linear sederhana, kita dapat 1,52. Ntar coba kita cocokin. Ternyata setelah kita pakai ini kan kalau mau cari slope B itu kan cari gradien itu adalah delta dari selisih Y dengan selisih X-nya kan ya. Sehingga kita dapat 1,56. Tadi 1,52. Oh ada beda sedikit tapi 1,5-an gitu ya. Sehingga kita bisa cari P-nya adalah tadi kan 1 min B ya. 1 min B. Jadi dapatlah 0,56. Min 0,56. Ini sebenarnya kalau kita mau pangkatin gini langsung aja. Jadi P-nya pangkat min 0,56. Cuman kan kurang menarik ya. Jadi dibuatlah 0,5. Ini kan artinya 1 per akar X. Gitu. Ya, makanya dibulatin aja jadi 0,5 supaya dapat transformasi yang lebih menarik. Tuh. Jadi data awalnya akan kita transformasi dengan pangkat min 0,5 alias ditransformasi pakai 1/x. Tuh ya. Nah, ini adalah hasil transformasinya kita lihat, oh mediannya 0,02, 01, 01, 01. Oh, udah cenderung jauh lebih homogen kalau dibandingkan dengan transformasi sebelumnya. Begitu juga dengan range-nya, ini kan udah deket banget ya. Kalau dibulatin bahkan udah hampir 0 ini. Tuh. Ya, nih kalau kita buatin box plotnya, ini adalah gap-nya, D-nya. Kalau kita compare, ini kalau pakai transformasi logaritma yang tadi terbaik pakai trial and error kita 2 kali, apa namanya, lebih menarik pakai yang ini ya, gapnya. Ini masih ada yang kecil, ada yang besar banget. Tapi sekali lagi transformasi itu harus logis, apa alasan yang mendasarinya kayak gitu. Harus ada ceritanya sebaiknya. Apalagi kalau udah masuk ke kasus yang gede, nggak bisa kita langsung pokoknya dia udah simetris terus selesai gitu. Harus ada yang mendasari logis secara masuk akal atau enggak kalau saya ngambil transformasi kayak gini gitu. Jadi pertimbangannya sebaiknya dari beberapa sisi. Tergantung sama pola sebaran data. Nah, yang terakhir ini nyambung aja di sini kita untuk pemeriksaan kenormalan. Jadi pemeriksaan kenormalan itu ya kita mau tahu apakah data kita berdistribusi normal atau enggak gitu ya. Kita bisa pakai pendekatan kuantitatif atau yang eksplorasi gitu. Kalau kuantitatif ini yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya di mata kuliah lain pakai kuantitatif, chi-square kah, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan lain sebagainya, Lilliefors dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pendekatan kuantitatif pakai statistik uji gitu. Nah, kalau pakai eksplorasi ya seperti yang kita udah belajar sebelumnya kita bisa pakai Kiki plot. Kiki plot itu kan bandingin kuantil yang empirik sama teoritik, tapi teoritiknya pakailah yang normal sehingga untuk ngecek apakah data kita berdistribusi normal atau enggak. Tuh. Ya. Oke, gitu. Semangat kalau ada pertanyaan kita langsung di grup. Semangat. Assalamualaikum.